Bu, tolong ambilkan kompresan, cepet, ini villa panas banget, kata Bu Imah kepada Nek Zura. Bergegas Nek Zura lari ke dapur dan menyiapkan baskom serta air kompresan untuk cucunya yang mendadak demam tinggi. Setelah sampai kamar, Bu Imah segera mengompres villa yang terlihat menggigil, namun badannya panas sekali. Kenapa bisa seperti ini, Nak? Sejak kapan? Kau telepon suamimu buruan, suruh pulang sekarang. Kita pergi ke dokter saja, kata Nek Zura. Nek Zura pun mengambil alih kompresan, sedangkan Bu Imah beranjak untuk menghubungi suaminya, yaitu Pak Dayat yang lagi kerja, dan suaminya pun segera pulang saat itu juga. Setelah beberapa menit kemudian terdengar bunyi klakson mobil di depan rumah. Bergegas Nek Zura langsung membopong villa disusul oleh Bu Imah. Pak Dayat ini sebenarnya juga cemas, namun dia bersikap tenang agar tidak memperkeruh keadaan. Hati-hati, awas kepalanya kejedot, ucap Pak Dayat kepada Nek Zura yang mencoba membawa masuk villa ke dalam mobil. Di perjalanan, Pak Dayat bahkan sampai membunyikan klaksonnya terus dan berteriak dari dalam kaca mobilnya, "Awas, minggir, saya mau lewat, darurat, permisi." Kalau dia sedang buru-buru dan membawa orang yang sedang sakit dan meminta diberikan jalan. Pak Dayat sampai mengendarai mobilnya itu dengan kecepatan tinggi karena ingin cepat sampai di rumah sakit. Akhirnya, setibanya di rumah sakit, villa langsung ditangani oleh dokter, sementara keluarganya menunggu di depan. Bu Imah dan Nek Zura mondar-mandir, panik di depan ruang tunggu. Dia cemas akan terjadi sesuatu pada villa. Kalian mondar-mandir seperti itu, sini duduk dulu yang tenang. Gimana mau tenang sih, Pak? Ibu khawatir sama villa. Saat itu Pak Dayat pun menghela nafas mendengar jawaban Bu Imah yang masih tetap mondar-mandir. Villa kala itu masih berusia 5 tahun dan dia adalah anak kedua dari Bu Imah dan Pak Dayat. Namun, anak pertamanya mereka sudah meninggal dulu waktu berumur 4 tahun. Dan Nek Zura cemas akan terjadi lagi seperti dulu. Hingga 30 menit kemudian, dokter muncul dan menjelaskan hasil pemeriksaannya. Dia bilang villa berhasil diselamatkan. Katanya panasnya tinggi banget, bahkan sempat kejang-kejang, dan sekarang kondisinya lemah seperti tak bertenaga. Pak Dayat dan Bu Imah mengucap syukur anaknya masih hidup, namun mereka sedih mendengar kondisi villa yang sekarang. Akhirnya, villa pun diopnam untuk beberapa hari ke depan. Bu Imah dengan Nek Zura bergantian menjaganya. Malamnya villa ini bangun, namun bukannya rewel karena dipasang infus. Villa ini hanya membuka matanya dan tidak berkata sepatah kata apapun. Kala itu pandangan villa menghadap ke arah langit dinding ruangan dan dia terdiam kaku. Ternyata di atas dia melihat ada sosok kuntilanak yang sedang merayap di atas langit dinding itu dengan wajah yang hancur. Namun sosok itu seketika menghilang, entah kemana. Setelahnya, dia pun terdiam saja saat dihampiri oleh Bu Imah. Namun wajahnya kelihatan sendu, bahkan lemas tidak bertenaga. Kemudian villa pun disuapi makan dan minum, meskipun cuma sedikit. "Nak, makan dulu ya, biar kamu cepat sembuh." Makanannya selalu dia lepehkan setelahnya. Sungguh teriris sekali hati Bu Imah melihat anaknya yang lemas tak berdaya seperti itu. Dan setelahnya minum obat, villa pun tertidur lagi. Nek Zura kemudian nanya kepada Bu Imah, apa yang dia lakukan pas minggu lalu berkunjung ke rumah eyang putrinya yang ada di desa. Karena memang saat itu Nek Zura nggak ikut ke sana. Hubungan Nek Zura dengan eyang Sumi memang tidak baik karena dulu waktu Bu Imah berusia 6 tahun, dia dibawa oleh Nek Zura untuk tinggal di kota. Entah ada masalah apa Nek Zura dengan eyang Sumi. Bahkan saat Nek Zura diajak menjenguk eyang Sumi, dia nggak mau. "Imah, minggu lalu kamu ke rumah nenek melakukan apa di sana?" "Jujur Bu, memang di sana aku merasakan dan melihat hal aneh." "Coba ceritakan, ibu penasaran." "Waktu itu di rumah nenek malam-malam aku habis dari kamar mandi terus ke dapur untuk minum. Tapi tiba-tiba aku lihat ada wanita berkebaya berwarna hitam pakai bajunya. Aku panggil nggak nyahut. Aku kira Bu Atun. Tapi pas mau balik kamar, aku kaget lihat Bi Atun ada di dalam kamar membuka pintu." "Iya Bu, aku juga melihat wanita pakaian hitam rambut acak-acakan. Pas aku lihat terus ternyata hantu Bu."
Saat itu aku sama Villa mau ngantar Villa ke kamar mandi. Tapi untungnya aku bisa langsung membawa Villa ke kamar sebelum sosok itu menoleh. Awalnya aku tidak percaya dengan cerita Ima, tapi setelah aku lihat sendiri, jadi percaya. Timpal Pak Dayat. Dan Bu Ima pun bercerita tentang dia dan suami serta anaknya yang saat berkunjung ke rumah Eyang Putri yang ada di kampung itu. Tepatnya seminggu yang lalu, Pak Dayat ini dapat cuti dari kantornya selama 2 minggu. Dia berencana mengajak Villa dan Bu Ima untuk berkunjung ke rumah Eyang Putri. Meski Nek Zura gak mau ikut, karena dia pikir yang ada masalah cuma Nek Zura saja dengan Eyang Sumi. Sementara Pak Dayat dan Bu Ima gak ada. Dan hitung-hitung menghubung tali silaturahim sama buyutnya Villa, memang Eyang Putri ini meskipun sudah tua, dia masih seperti orang sehat. Bahkan umurnya udah hampir mendekati 80 tahun kala itu. Mereka pergi ke kampungnya Eyang Sumi dengan menggunakan mobil dan perjalanan ditempuh kurang lebih selama 4 jam. Mereka kadang mampir terlebih dahulu di rest area untuk istirahat dan sekalian untuk membeli oleh-oleh untuk Eyang Sumi. Jika kalian pikir rumah Eyang Sumi yang tua ini adalah rumah gubuk desa pada umumnya, kalian salah besar. Karena justru rumah Eyang Sumi ini paling besar dan paling mewah di desa itu. Eyang Sumi adalah orang terkaya di desa. Bahkan Bu Ima bilang kenapa Nek Zura gak mau tinggal di rumah semegah ini. Memang selama ini Nek Zura, yaitu anaknya Eyang Sumi, tidak pernah menceritakan kenapa dia bisa tidak akur dengan ibunya. Setibanya di rumah Eyang Sumi, mereka disambut penjaga gerbang dan diarahkan masuk ke halaman rumah. Eyang Sumi pun sudah menunggu di depan teras sambil ngeteh. Dia memakai baju kebaya zaman dulu, sungguh ciri khas Jawa banget pokoknya. Eyang Sumi pun bangkit dan menghampiri mereka yang berjalan menuju ke arahnya. "Ah, cicitku yang cantik dan menggemaskan," ucap Eyang Sumi. Saat itu buyut Sumi langsung memeluk dan menciumi Villa karena sudah lama tidak bertemu. Villa pun menjadi bulan-bulanan pipinya karena diciumi terus oleh Eyang Sumi. Sementara Eyang kakungnya sudah meninggal sejak Bu Ima masih kecil. Dan sekarang Eyang Sumi hanya serumah dengan rewangannya atau asisten rumah tangga. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan mereka berencana akan menginap 3 hari. "Ya sudah, ayo masuk ke dalam. Itu barang sama kopornya, biar dibawakan masuk sama Piatun saja." "Gak usah lah Eyang, biar saya bawa sendiri," ucap Pak Dayat. "Udah gak apa-apa, kalian kan capek, ayo masuk." Setelah masuk ke dalam rumah, mereka duduk di ruang tengah, ngobrol-ngobrol terlebih dahulu sambil istirahat karena capek. Saat itu Piatun pun langsung beranjak ke depan untuk membawakan semua barang dan koper milik Bu Ima, Pak Dayat, dan Villa. Beberapa saat kemudian, semua barang dan kopernya sudah dibawakan masuk ke dalam kamar tamu yang ada di rumah Eyang untuk mereka tinggal nantinya. Sementara oleh-oleh dibawakan Piatun ke ruang tengah karena akan diberikan kepada Eyang Sumi. Lalu segera Piatun pun beranjak ke dapur untuk meletakkan oleh-oleh dan membuatkan minuman buat mereka, serta menyiapkan cemilan. "Gimana perjalanan tadi?" "Lancar Eyang. Tidak ada macet-macet kan?" "Enggak, paling berhenti di rest area dulu, jadi agak mulur waktunya." "Villa enggak rewel kan, Duk?" "Enggak dong Eyang." Sesaat kemudian Piatun pun datang membawakan minuman dan camilan untuk mereka. Malamnya mereka pun makan malam bersama. Terkadang Villa kecil itu berceloteh dan senang saat diajak bercanda oleh Eyang Sumi. Setelah pukul 7 malam, Eyang Sumi ini pamit duluan untuk tidur. Sementara Bu Ima dan Pak Dayat memilih untuk menonton TV sambil mangku Villa. "Eyang tidur duluan ya, sudah ngantuk. Soalnya tidak pernah tidur malam banget." "Oh iya Eyang, silahkan," ucap Bu Ima. Saat itu Eyang Sumi pun langsung beranjak masuk ke dalam kamar. Mereka sedang asyik nonton TV. Villa pun tertidur di pangkuannya. Kemudian dia diangkat masuk ke dalam kamar dan tidur dengan Bu Ima. Pak Dayat saat itu masih nonton TV. Saat itu Pak Dayat yang sedang menonton TV sendirian di ruang tengah, suasananya sangat sepi sekali. Tidak seperti biasanya, dia yang ada di kota. Di desa itu Pak Dayat merasa sunyi dan sepi, hanya terdengar suara hewan-hewan yang saling bersahutan seperti jangkrik dan katak. Karena rumahnya Eyang Sumi itu masih dekat dengan area persawahan.
Kala itu Pak Dayat yang sedang terduduk fokus menonton TV tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas. Seketika Pak Dayat pun terperanjat. Bersamaan dengan itu hembusan angin kencang masuk ke dalam dan membuat gorden jendela bergerak-gerak kencang. Pak Dayat pun merinding. Dia juga mencium bau busuk yang sangat menyengat. Karena takut akhirnya Pak Dayat segera mematikan TV dan beranjak pergi ke kamar. Namun tiba-tiba saja di malam pertamanya itu, pas tengah malam, suaminya sudah tidur. Bu Imah mendadak terbangun dan pergi ke toilet. Usai dari toilet saat hendak ambil minum di dapur, dia kaget dengan ketukan di dapur. Tok 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 tok. Suara apa itu ya? Gumam Bu Imah. Karena Bu Imah penasaran, dia pun mencoba mendekat ke arah suara ketukan itu. Saat dihampiri ternyata Bu Imah melihat sosok wanita dengan pakaian hitam pekat, panjang, sampai ke bawah membelakangi dirinya. Dia kira itu adalah Biatun. Biatun, Bibi belum tidur? Lagi apa sih, Bi? Loh, kok gak nyaut ya si Bibi? Gumam Bu Imah. Karena tidak menyahut dipanggil Bu Imah, pun memutuskan segera beranjak ke dalam kamarnya kembali. Namun saat melewati kamar Bibi, mendadak pintunya terbuka dan muncul Bibi dari dalam. Kagetlah dia. Kalau ini Bibi, lalu siapa tadi? Loh, Bibi, tadi aku kira Bibi ada di dapur. Enggak Bu, Bibi ada di kamar dari tadi kok. Terus di belakang tadi siapa? Biatun yang juga heran mengernyitkan dahinya, saling bertatapan dengan Bu Imah. Bergegas Bu Imah kembali ke kamar dan tidur. Ya udah Bi, saya mau lanjut tidur, ucap Bu Imah. Iya Bu. Sementara di kamar Eyang Sumi, diam-diam dia terbangun dan masuk ke sebuah ruangan yang memang ada di dalam kamarnya. Ruangan itu selalu dikunci. Siapapun tak ada yang bisa masuk kecuali Eyang Sumi sendiri. Setelah masuk, Eyang Sumi pun menyalakan sebuah lilin di tengah ruangan dan nampaklah beberapa sajian yang telah disiapkannya. Eyang Sumi duduk di tengah dan merapalkan sesuatu, dan dari ventilasi kamarnya masuk semua asap tebal dan berubah menjadi sosok kunti hitam. Ternyata selama ini Eyang Sumi telah melakukan perjanjian dengan iblis, dan iblis itulah yang telah membuatnya jadi orang terkaya di desa. Namun semua itu tidak gratis. Ada bayaran yang sangat mahal yang harus dibayarnya. Eyang Sumi sudah tega menumbalkan Eyang Kakung dan juga anak Bu Imah yang pertama dulu tanpa diketahui siapapun. Saat itu di dalam ruangan itu sudah ada sesajen dan juga kemenyan yang Eyang Sumi bakar. Ada beberapa kembang-kembangan dan buah-buahan komplit sebagai sajennya. Eyang Sumi mulai merapalkan mantranya berkomat kamit. Dia duduk bersila berada di hadapan sajen dan kemenyan serta lilin yang menyala. Hembusan angin kesiur masuk ke dalam ruangan, melewati ventilasi dan membuat suasana malam itu sangat mencekam. Sumbu lilin pun bergerak ke sana kemari karena kesiur angin, tapi tidak sampai padam. Sesaat kemudian, terlihat ada sebuah asap tebal berwarna hitam masuk ke dalam ruangan itu, dan perlahan asap itu menghampiri Eyang Sumi. Kemudian asap tebal itu berubah menjadi sosok kunti hitam yang menyeramkan. Sosok itu menghadap ke arah Eyang Sumi dan meminta bayaran lagi, dan si kunti itu meminta villa untuk dijadikan tumbal berikutnya. Seminggu lagi sudah waktunya kau harus memberikan aku tumbal lagi. Tapi aku mau cicitmu itu yang kau serahkan. Sosok kunti hitam itu pun menganggukkan kepala pertanda mengiyakan. Maksudnya villa? Ambillah satu helai rambut ini, dan nanti kau harus membuat rambut ini ditelan olehnya, bagaimanapun caranya. Eyang Sumi kemudian diberikan satu helai rambut si kunti itu dan menyuruhnya untuk bisa dimakan oleh villa, bagaimanapun caranya. Eyang Sumi pun mengangguk-angguk dan kemudian sosok itu pergi menghilang. Eyang Sumi memang sengaja menanti hal ini. Dia senang banget saat dapat kabar kalau Bu Imah dan anaknya akan datang ke rumah, dan dia pun menyiapkan hal ini. Eyang Sumi sudah melakukan hal ini sejak lama. Saat dia belum kaya, waktu itu beliau mendatangi salah satu dukun yang jadab dan akhirnya berhasil menempuh jalur kekayaan cepat dengan cara sesat. Sekedar informasi, konon katanya kunti hitam benar adanya dan disebut-sebut bekerja sama dengan dukun.
Kunti ini sangat agresif karena memang suruhan dari dukun ilmu hitam. Kehadiran Kunti ini bisa menguras energi manusia sehingga orang yang bertemu dengannya akan cepat lemas, habis energinya. Bu Ima malam itu sehabis dari toilet dan melihat kejadian tadi, dia benar-benar bingung dan masih terus kepikiran. Hingga akhirnya dia tidak bisa tidur malam itu. Bu Ima terdiam di dalam kamar sembari menatap ke arah langit-langit dinding sambil melamun. Tiba-tiba saja Bu Ima mencium bau busuk yang menyengat, bau bangkai, dan seperti bau anjir darah. Saat itu Bu Ima juga mencium bau kemenyan yang menyeruak malam itu saat Eyang Sumi sedang melakukan ritual. Seketika dia dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik dari balik jendelanya. Karena penasaran, Bu Imah pun menoleh ke arah jendela. Dan betapa terkejutnya dia melihat ke arah jendela kalau di sana ada sosok Kunti sedang berdiri menatap ke arah Bu Imah. Sontak, Bu Imah yang ketakutan langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Bu Imah pun mencoba untuk memejamkan kedua matanya supaya cepat tidur. Esok paginya, Bu Imah menceritakan pada Pak Dayat soal apa yang dilihat tadi malam, dan Pak Dayat hanya menjawab kalau Bu Imah mungkin hanya lelah sehingga berhalusinasi saja. Hari itu, Bu Imah dan Pak Dayat mau berkunjung ke tetangga sekitar, namun villa ini gak mau diajak pergi. Akhirnya dia pun dititipkan sama Eyang Sumi. Dan saat itulah kesempatan untuk Eyang Sumi. Villa ditawari untuk dibuatkan jus buah oleh Eyang Sumi, dan dia pun mau. Saat itu villa milih buah naga dan dengan segera Eyang Sumi pun memblender buahnya yang diambilnya dari kulkas. Namun tanpa sepengetahuan villa, Eyang Sumi ini menaruh potongan rambut Kunti Ireng ke dalam jus itu. Dan setelahnya jus itu jadi lalu diberikan kepada cicitnya. Segera villa pun meminum jus buatannya Eyang Sumi. Beliau pun tersenyum puas melihat hal itu. Sore harinya mereka berkumpul di depan teras rumah, sembari menikmati sore hari sambil ngobrol dan menikmati cemilan yang sudah dibuatkan oleh Biatun. Saat itu banyak warga yang lewat berlalu lalang, banyak petani yang baru pulang dari sawah. Mereka pun menyapa dengan ramah warga sekitar yang lewat di depan rumah. Saat itu mereka pun segera beranjak pulang setelah lewat di depan rumahnya Eyang Sumi. Di desanya Eyang Sumi memang dipanggil Eyang karena sudah tua sekali. Meskipun orang paling kaya di desanya, Eyang Sumi selalu ramah kepada warga sekitar. Tak terasa dan maghrib pun sudah terdengar. Saat itu Bu Imah dan Pak Dayat segera bersiap-siap untuk pergi ke masjid yang ada di dekat rumah Eyang Sumi. Saat itu Bu Imah dan Pak Dayat mengajak Eyang Sumi, tapi dia selalu nolak dengan berbagai alasan. Tidak hanya kali ini saja, tapi sudah berkali-kali. Kalau diajak sholat, Eyang Sumi selalu menolak dengan alasannya. Bahkan sholat yang setahun sekali, sholat Id. Akhirnya kala itu Bu Imah, Pak Dayat, serta villa berangkat menuju ke masjid dengan berjalan kaki. Sepulangnya dari masjid, mereka akan makan malam bersama. Semua masakan lauk makan malam sudah disiapkan oleh Biatun di atas meja makan. Setelah selesai makan malam, saat itu Bu Imah memijit kaki Eyang Sumi yang katanya sakit. Padahal sebenarnya Eyang Sumi hanya berbohong tidak sakit kakinya. Sementara Pak Dayat dan villa saat itu bermain bersama sembari ditemani televisi yang menyala. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang ke siur, masuk membuat semua merinding. Dan kala itu Eyang Sumi pamit untuk tidur lebih dulu. Sedangkan mereka yang ada di ruang tengah dikejutkan dengan ketukan pintu di depan rumahnya. Saat itu segera Bu Imah pun beranjak berjalan menuju ke pintu depan rumah untuk membukakan pintunya. Krek. Ketika pintu itu sudah dibuka, betapa terkejutnya Bu Imah. Tepat di hadapannya itu ada sosok wanita, yaitu sosok Kunti yang sangat menyeramkan sekali berada di hadapannya. Sontak Bu Imah pun berteriak kencang saat itu juga. Di rumah itu Eyang Sumi dan Biatun sudah tertidur pulas. Sedangkan Pak Dayat kala itu membawa anaknya masuk ke dalam kamar untuk dibaringkan. "Ah!" teriak Bu Imah. Pak Dayat yang mendengar teriakan Bu Imah itu pun langsung bergegas menghampiri ke depan. Saat itu Pak Dayat terkejut karena melihat istrinya sudah tergeletak di lantai dengan pintu terbuka. "Ya Allah, Ibu!" Segera Pak Dayat menggotong tubuhnya Bu Imah masuk ke dalam kamar.
Sesampainya di kamar, dia mencoba membangunkan Bu Imah yang belum sadar. Dia langsung mencari minyak kayu putih untuk menyadarkan. Beberapa saat kemudian akhirnya Bu Imah pun sadar setelah dioleskan dengan minyak angin kayu putih pada hidungnya. Alhamdulillah, akhirnya ibu sadar juga. Bentar, bapak ambilkan minum dulu ya, Bu. Iya, Pak. Saat itu Pak Dayat pun berjalan menuju ke dapur untuk mengambilkan air putih. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melesat di hadapannya. Pak Dayat pun merinding kala itu dan melanjutkan berjalan menuju ke kamar. Sementara Bu Imah menyelesaikan minumnya terlebih dahulu. Setelah itu Bu Imah baru menjawab pertanyaan suaminya itu. Tadi Bu kenapa? Kok bisa pingsan? Tadi itu pas ibu buka pintu di depan, ibu melihat sosok berambut panjang, pakaian hitam, sangat menyeramkan sekali. Bu Imah pun menghela nafas panjang kala itu dan mencoba merebahkan tubuhnya. Mungkin ibu kecapean, sudah ibu istirahat tidur saja. Sementara Bu Imah yang baru saja merebahkan tubuh tiba-tiba Villa bangun dan minta diantarkan Pak Dayat ke kamar mandi. Akhirnya Villa dan Pak Dayat pergi ke kamar mandi. Namun saat mereka berjalan menuju ke kamar mandi, di ruang tengah Villa mendadak menunjuk sosok yang sedang berdiri di depan pintu membelakangi mereka. Sosok itu pakai baju hitam panjang. Awalnya Pak Dayat mengira itu adalah si Bibi, namun usai diamati ternyata itu sosok yang menyeramkan. Segeralah sebelum setan itu balik badan, Pak Dayat langsung membopong Villa dan lari ke kamar dengan ngos-ngosan. Setibanya di kamar, Bu Imah heran melihat suaminya yang ngos-ngosan sambil gendong Villa dan akhirnya Pak Dayat percaya atas cerita dari Bu Imah kemarin. Malam itu Bu Imah dan Pak Dayat mutusin untuk besok pulang saja ke kota karena takut terjadi sesuatu nantinya. Akhirnya malam itu mereka menyiapkan koper dan mengemasi pakaiannya ke dalam koper supaya besok pagi mereka bisa langsung capcus pulang. Ketika sedang sibuk mengemasi barang-barang sekitar pukul 10 malam, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan jendela kamarnya yang terbuka sendiri. Sontak, mereka langsung menoleh ke arah jendela kamarnya. Sebelumnya Pak Dayat dan Bu Imah saling pandang sejenak sebelum akhirnya menoleh ke arah jendela. Sesaat kemudian mereka mencium bau busuk yang tadi menyengat dan kesiur angin kencang masuk ke dalam kamar membuat mereka merinding kala itu. Bu, kita tidur aja yuk Bu. Iya Pak, itu tolong jendelanya ditutup dulu Pak. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur dan lanjut bebenah besok pagi saja. Pak Dayat bangkit untuk menutup jendelanya kembali. Akan tetapi dari kejauhan, Pak Dayat melihat sosok wanita dengan rambut panjang dengan pakaian berwarna hitam tersorot oleh cahaya lampu. Pak Dayat melihat dengan seksama sampai akhirnya sosok itu menoleh ke arahnya dengan wajah hancur menyeramkan. Brak! Sontak Pak Dayat langsung menutup jendelanya itu sangat kencang sekali. Pelan-pelan dong Pak nutupnya, nanti Villa bangun. Wajah Pak Dayat saat itu terlihat sangat pucat sekali dan ketakutan. Bahkan dia langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Bu Imah yang juga takut pun akhirnya ikut tidur memejamkan matanya karena sudah malam juga. Memang sebelum kesini, Bu Imah sempat dilarang oleh Nek Zura agar tidak membawa Villa. Namun Nek Zura tidak menjelaskan alasannya kenapa. Akan tetapi Bu Imah tetap kekeh ingin membawa anaknya untuk bertemu dengan buyutnya. Akhirnya Nek Zura pun mengalah dan hanya bisa berdoa sebelum mereka berangkat dan berharap Villa baik-baik saja. Suara ayam berkokok sudah mulai terdengar saling bersahutan. Saat itu Bu Imah dan Pak Dayat langsung melanjutkan untuk mengemasi pakaiannya ke dalam koper. Dan paginya Bu Imah pamitan sama Eyang Sumi mau pulang lebih awal. Dan Eyang Sumi pun tidak apa-apa. Eyang, kita hari ini mau pulang ke kota. Kenapa memangnya? Enggak apa-apa Eyang, aku ada urusan kerja di kantor, alasan Pak Dayat. Ya sudah, kalian hati-hati ya di jalan. Pada saat itu belum terjadi apa-apa sama Villa. Dan itulah yang diketahui oleh Bu Imah kala itu. Dia belum tahu soal Villa yang diberi minum oleh Eyang suami. Di perjalanan pulang, Bu Imah dan Pak Dayat yang mengendarai mobil, tiba-tiba saja mereka merasa kalau mobilnya itu berat. Bahkan mereka juga mencium bau busuk sama yang mereka hirup di rumahnya Eyang Sumi. Bu, ibu nyium bau busuk gak ya? Iya Pak, sama. Saat itu Pak Dayat mengemudi mobil dengan kecepatan pelan, tidak terlalu cepat. Sesaat kemudian tiba-tiba saja mobilnya itu mogok. Untungnya mereka ada di jalur kiri dan di belakang kosong, tidak ada kendaraan yang lewat.
Akhirnya Pak Dayat turun untuk mengecek mesinnya. Dia pergi ke bagasi terlebih dahulu untuk mengambil alatnya. Tapi saat Pak Dayat membuka bagasi mobilnya, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok Kunti yang duduk di sana dengan rambut acak-acakan dan pakaian panjang hitam lusuh. Anehnya saat Pak Dayat masuk ke dalam mobil, mesin mobilnya tiba-tiba bisa nyala sendiri. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya. Karena Pak Dayat lelah dan haus, mereka berhenti di rest area terlebih dahulu. Dan kita kembali ke rumah sakit. Nek Zura yang mendengar cerita dari Bu Imah, akhirnya saat itu juga dia menjelaskan alasannya tentang kenapa dia tidak baik hubungannya dengan Eyang Sumi. Menceritakannya kepada Bu Imah, dan kebetulan Pak Dayat juga ada di situ. Nek Zura dulu mutusin pergi dari rumah saat tahu kalau ibunya itu, yaitu Eyang Sumi, telah melakukan sesuatu yang menyimpang. Dia curiga atas kematian ayahnya, yaitu Eyang Kakung, secara tiba-tiba. Ketika dia menanyakan kepada orang pintar, ternyata orang itu berkata bahwa pelakunya adalah Eyang Sumi. Kala itu Nek Zura sempat marah sama ibunya, namun malah Eyang Sumi berucap pada Nek Zura ngatain, anak gak tahu diuntung, dan keceplosan mengusir Nek Zura karena marah. Akhirnya saat itu, Nek Zura membawa Bu Imah yang masih kecil dan mengajak suaminya untuk tinggal di rantauan saja, hingga akhirnya kini mereka punya rumah di sini. Dan dulu anak pertamanya Bu Imah meninggal. Kecurigaan Nek Zura pada Eyang Sumi terbukti lagi, dan Eyang Sumi lah yang menjadi dalang kematian cucu pertamanya. Bu Imah dan Pak Dayat terkejut mendengar penjelasan itu dan bilang kenapa nggak beritahu sejak lama. Nek Zura pun merasa bersalah karena tidak menjelaskan dari awal. Namun dia kira seiring berjalannya waktu, Eyang Sumi akan bertaubat, namun ternyata dugaannya salah. Dan dia mengira kalau Eyang Sumi adalah dalang di balik kejadian villa kali ini. Namun dia tak tahu penyebabnya apa. Bu Imah pun cemas dan gak mau kehilangan villa. Sedangkan villa saat itu terlihat lemas, tak berjaya, dan tak bertenaga. Ternyata selama ini tanpa sepengetahuan Bu Imah dan Pak Dayat dan Nek Zura, sosok Kunti itu ada di sekitar villa dan menyerap energi villa sampai lemas dan pucat. Suatu malam saat di dalam ruangan inapnya villa, dia tiba-tiba menangis kencang, membuat Bu Imah dan Nek Zura yang menjaga di sana pun terperanjat. "Kamu kenapa, Nak?" Villa melihat ada sosok Kunti dengan wajah yang sangat menyeramkan sekali berada di samping jendela ruangannya itu, jadi membuatnya menangis, katanya. Dia menangis tak henti-henti. Sudah berbagai cara Bu Imah dan Nek Zura sudah dilakukan, akan tetapi dia masih tetap nangis kejer. "Udah dong sayang, kamu kenapa sih kok nangis terus?" Aku takut, Bu." "Takut kenapa, Nak?" Itu ada tante-tante di balik jendela." "Tante-tante?" Terperanjatlah Bu Imah dan Nek Zura. Mereka pun saling bertatapan, sampai akhirnya Villa yang mungkin kelelahan menangis. Dia pun tertidur sendiri dengan kepala yang menyender di pundaknya. Bu Imah pun langsung membaringkan tubuhnya Villa kembali di atas ranjang. "Bu, apa ya yang dimaksud sama Villa tadi? Apa jangan-jangan dia melihat sosok kuntilanak ya, Bu?" "Bisa jadi, Im. Soalnya dia juga kan nangis terus," jawab Nek Zura. "Nanti coba Ibu panggilkan Ustadz ya, Im. Soalnya dia ketakutan terus dan nangis. Terus Ibu takut Villa kenapa-napa." Esok paginya Pak Dayat sebelum berangkat ke kantor mampir terlebih dulu ke rumah sakit untuk melihat keadaan anaknya. Hari ke-6, singkat cerita, Villa akhirnya diperbolehkan pulang. Meskipun masih lemas karena penanganan Villa akan dialihkan ke alternatif. Kala itu setelah dibawa pulang ke rumah, Nek Zura langsung pergi ke rumahnya Pak Dedi untuk meminta pertolongan. Setibanya di rumah, selang beberapa jam kemudian, datanglah seorang bapak-bapak yaitu Pak Dedi. Pak Dedi yang sudah tahu alur kejadiannya sejak lama kemudian memastikan pada Bu Imah, Nek Zura dan Pak Dayat untuk siap akan segala resikonya nanti. "Saya sudah tahu alur kejadian ini." "Iya Pak, kami siap resikonya. Karena kemungkinan jika berhasil, bisa jadi Eyang Sumi tidak akan tertolong. Mungkin mereka bukan bermaksud untuk membunuh Eyang Sumi, melainkan hanya melindungi diri. Karena Pak Dedi hanya akan menyelamatkan Villa dari media tumbal yang akan diberikan ingonannya Eyang Sumi."
Kemudian Pak Dedi beranjak sholat hajat dulu. Setelahnya dia meminta Bu Imah, Nek Zura, dan Pak Dayat untuk wudhu dan membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya di hadapannya villa. Sementara Pak Dedi sudah menyiapkan sebaskom air lalu membacakan surah Al-Jin dan memasukkan tangannya di baskom itu. Kemudian mengelapnya ke wajah, tangan, leher, dan kaki villa dengan pelan dengan menggunakan lap. Mendadak villa ini langsung meronta dan berganti suara mengerikan, mengancam Pak Dedi untuk menghentikan ritualnya. Jangan ikut campur dengannya. Dibantu Bu Imah dan Pak Dayat yang menangani villa, Pak Dedi tetap lanjut untuk membacakan beberapa doa. Kedua mata villa langsung memutih, melotot ke arah mereka, membuat Bu Imah sedih bercampur takut. Begitu juga Nek Zura yang tidak mau kehilangan cucunya untuk yang kedua kalinya. Ternyata kala itu villa kerasukan sosok Kunti hitam. Sosok yang ada di dalam tubuhnya itu langsung mengancam Pak Dedi untuk tidak ikut campur dengannya. Lalu Pak Dedi pun semakin gencar membacakan doa-doa untuk mengusir sosok itu dan membakar sosok Kunti hitam itu. Sampai akhirnya Pak Dedi bertarung dengannya. Pak Dedi menggunakan tenaga dalam dan ilmu yang dia punya untuk menyerang sosok itu. Hingga akhirnya tangan Pak Dedi mengusap dari kaki sampai ke ubun-ubun villa, dan villa pun setelahnya tergeletak lemas. Terlihat dari ubun-ubun kepalanya villa mengeluarkan sebuah asap tebal hitam kala itu. Sosok Kunti hitam itu pun langsung dipentalkan oleh Pak Dedi hingga akhirnya kabur menghilang, tidak berani mengganggu lagi. Pak Dedi pun berucap syukur karena akhirnya villa berhasil diselamatkan. Alhamdulillah. Setelahnya villa ini diberi air putih yang sudah didoakan, dan alhamdulillahnya villa semenjak saat itu dia baik-baik saja, tidak ada sakit-sakit lagi. Dan segera saat itu villa menenggak segelas air doa yang diberikan Pak Dedi sampai habis, dan keluarlah sebuah buntalan rambut hitam yang disinyalir sebagai media tumbal dari eyangnya. Terima kasih ya Pak Dedi. Setelah ini saya berpesan kepada kalian untuk pertebal iman dan perbanyak ibadahnya agar terhindar dari ilmu hitam semacam ini. Baik Pak Dedi. Setelah kejadian yang dialaminya villa saat itu membuat mata batinnya sedikit terbuka, dan untuk jaga-jaga Pak Dedi ini membentengi diri villa agar tidak tergoyahkan oleh sosok-sosok gaib. Dan singkat cerita, keluarga besar villa mendapatkan kabar buruk dari Eyang Sumi bahwa Eyang Sumi telah tiada. Dan kejadian ganjil saat pemakaman juga tak bisa terelakkan, sampai warga pun bergunjing atas kematiannya Eyang Sumi. Setelah pemakaman, Bu Imah, Nek Zura, dan Pak Dayat tidak mau tinggal di rumah itu. Mereka akan berencana untuk menjualnya saja karena memang dia dapat hak warisnya. Dan uangnya itu nanti akan diberikan beberapa kepada Biatun, satpam yang sudah bekerja di rumah selama beberapa tahun, lalu sisanya nanti akan disumbangkan saja. Bu Imah, Nek Zura, dan Pak Dayat serta villa pun akhirnya balik ke kota, dan kini mereka tinggal di sana dengan tenang. Namun mereka kerap pulang ke kampung untuk sekedar mengirim doa buat Eyang Kakung di kampung dan juga makam anak pertamanya Bu Imah dan Pak Dayat. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari kehidupan sosial di masyarakat kita. Semoga bisa mengambil hikmah dan terhibur tentunya. Terima kasih semuanya. Saya pamit.